Baik, hari ini kita akan belajar mengenai kata ganti orang dalam penggunaan kalimat baik lisan maupun tulisan. Jadi kata ganti orang yang berlaku untuk menunjuk diri kita sendiri, ya, berbicara dengan orang kedua dan ketiga. Uri 한국어로 같이 공부합시다. Yang pertama untuk kata ganti orang dalam bahasa Korea disebut inching 대명사, ya. Jadi ada beberapa kata ganti orang, Catwan Channel. Yang pertama kita akan membahas kata ganti orang pertama. Jadi kalau kata ganti orang pertama mungkin dalam bahasa Indonesia kan ada aku, saya, yang common, yang lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Begitu juga untuk dalam bahasa Korea, ya. Ada ini dia, ada nanen atau chonen, atau mungkin ketika menunjuk diri kita sendiri bisa menggunakan kata nega atau cega, ya. Jadi ini seperti menunjuk aku atau saya. Misalkan nanen Tiffany입니다, nanen anonso입니다. Saya Tiffany, saya seorang news anchor. Nah, Rubon Channel yang kedua untuk kata ganti orang kedua atau iincing demyongsa. Ya, jadi kalau untuk kata ganti orang kedua kan yang kita tahu dalam bahasa Indonesia ada misalkan mau ngomong kamu gitu ya, Anda. Nah, untuk di bahasa Korea memang agak sedikit berbeda. Umumnya untuk menunjukkan misalkan untuk ngomong dengan orang yang seumuran atau sepantaran yang levelnya memang sebaya bisa menggunakan no, ya. Nah, itu untuk yang seumuran. Kalau untuk orang yang usianya mungkin lebih tua berbicara dengan orang yang usianya lebih muda bisa menggunakan cane, ya. Kemudian kalau Anda suka dengar dangshin, nah banyak orang yang mungkin agak sedikit salah juga untuk penggunaan dangshin ini sebenarnya lebih banyak digunakan ketika misalkan dalam satu hubungan suami istri terlibat cekcok atau berantem itu keluar, tapi tidak untuk digunakan sehari-hari untuk menunjuk kamu atau Anda. Jadi tidak boleh menggunakan dangshin ini. Atau kalau mau menunjuk ini orang di sebelah saya atau orang lain, Anda juga bisa menyebut kede. Tapi umumnya untuk tingkatan yang sopan, ya, Anda bisa menyebut dengan nama orang itu sendiri. Misalkan namanya adalah Tiffany, gitu ya. Di belakangnya ditambahkan partikel she. Jadi Tiffany she atau misalkan Andi she, Putra she, gitu. Jadi di belakangnya ditambahkan she. Atau bisa juga dengan komposisi nama orang itu, ya, kemudian ditambahkan she itu tadi, atau Anda bisa nambahkan nama iremnya, kemudian profesi atau jabatannya, ya, ditambahkan imbuhan nim. Misalkan namanya adalah Kim Dalmi gitu. Nama depan atau nama famnya berarti kan Kim. Kalau Anda tahu misalkan dia profesinya adalah seorang sekretaris, dalam bahasa Korea sekretaris adalah biso. Jadi Kim Biso, Kim plus Biso ditambahkan partikel nim. Jadi lengkap Kim Biso nim, ya, menggunakan nama depan orang tersebut. Nah, untuk kata ganti orang ketiga, saminching demyongsa, ini kalau Anda mau menunjuk mereka, ya, atau bahasa Inggrisnya they. Nah, kalau untuk mereka, Anda bisa menggunakan ke bundel atau ada ke, kewe, kenyo, dan juga kei. Itu untuk pelajaran Hanggugo kita hari ini.